Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Hanifah dengan NIM 3519033 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Khairunisa selaku dosen pengampu mata kuliah Dakwah Rekayasa Sosial, dan yang saya cintai teman-teman BPI kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang telah saya lakukan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, untuk poin yang pertama, ada deskripsi singkat tentang program. Judul program yang saya ambil di sini adalah pemberdayaan terhadap pedagang guna untuk meningkatkan perekonomian melalui dakwah bilisan. Nah, nama desa dampingan yang saya ambil di sini adalah Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah. Fokus dampingannya saya titik beratkan pada pedagang atau masyarakat. Sedangkan koordinatornya yaitu saya sendiri, Ilma Hanifah, dengan alamat Jalan Mandala Raya, Gang Cempaka, RT 2 RW 19, Mulyoharjo, Pemalang, dengan kode pos 52313. Lalu lanjut pada poin kedua, ada kondisi dampingan saat ini. Nah, kondisi dampingan saat ini dibedakan menjadi dua, ada kondisi umum dan kondisi khusus. Untuk yang pertama, ada kondisi umum. Wilayah atau desa dampingan yang saya ambil di sini adalah Desa Mulyoharjo yang terletak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mulyoharjo merupakan sebuah kelurahan yang administratif yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan yang berada pada ketinggian 1,25 meter dari permukaan air laut dan bercurah hujan rata-rata 200-300 mm. Mulyoharjo memiliki luas wilayah 383,985 hektar dengan batas wilayah. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pelutan. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bojongwata. Yang ketiga, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Wanarejan. Dan yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kebon Dalem. Nah, sebagian besar masyarakat Desa Mulyoharjo bekerja di sektor swasta, baik sebagai karyawan swasta maupun pedagang atau wirausaha dengan jumlah 6.832% dan sebagian 1.081% jiwanya sebagai abdi negara seperti PNS, TNI maupun Polri. Sebagian lainnya berjumlah 2.600 jiwa persen di sektor pertanian, baik itu tani dan buruh tani, dan lain sebagainya. Mulyoharjo sendiri merupakan wilayah yang cukup strategis untuk dijangkau dari pusat perbelanjaan, apalagi pasar, sehingga banyak pedagang yang berjualan di sana. Namun tidak sedikit pula pedagang yang berjualan di rumah atau dekat dengan jalan raya. Hal ini merupakan salah satu strategi pedagang untuk mencari pembeli yang ramai. Selain itu, Mulyoharjo merupakan suatu desa yang cukup aman dari berbagai gejala alam seperti banjir, kemarau panjang, kekurangan air, dan lain sebagainya. Wilayahnya yang sangat strategis membuat desa ini memiliki penduduk yang cukup padat. Nah, selain kondisi yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya juga memaparkan tabel tentang penyebaran berbagai macam mata pencaharian masyarakat Mulyoharjo yang saya ambil pada monografi 2015 Kelurahan Mulyoharjo. Tabelnya saya paparkan sebagai berikut. Nah, dari
tabel yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Mulyoharjo itu sangat beragam, mulai dari karyawan swasta, pedagang, PNS, sampai ke pensiunan. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Mulyoharjo itu bekerja pada sektor di luar pertanian. Hal ini disebabkan karena lahan pertanian di Mulyoharjo yang sangat minim, karena banyak lahan pertanian yang sudah diambil alih untuk pembangunan perumahan. Lanjut, untuk yang kedua ada kondisi khusus atau yang akan menjadi fokus dampingan yang akan saya paparkan di sini. Lokasi yang saya ambil untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah Kelurahan Mulyoharjo, lebih tepatnya dengan RT 2 RW 19. Nah, alasan saya mengambil desa tersebut untuk fokus pemberdayaan masyarakat ini adalah karena tempatnya sendiri yang dekat dengan rumah saya. Lain dari hal itu, keadaan desanya yang mudah untuk dilakukannya kegiatan observasi. Mulyoharjo sendiri memiliki 24 RW dengan 106 RT. Namun, yang saya ambil untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah RT 2 RW 19. Penduduk di desa Mulyoharjo ini bermata pencaharian sangat bermacam-macam, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Namun, di RT 2 RW 19 ini, masyarakatnya mayoritas bekerja pada sektor luar pertanian, atau lebih tepatnya pada sektor wirausaha atau pedagang. Nah, pedagang ini mulai dari berjualan bahan pangan, luar bahan pangan, sayur mayur, buah-buahan, toko kelontong, dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang memilih untuk berjualan atau menjadi seorang pedagang karena modal dan hasil yang tidak didapatkan dari atasan, sehingga pedagang dapat mengembangkan usahanya tanpa menunggu waktu 1 bulan untuk mengumpulkan upah atau gaji. Nah, dari upah atau gaji tersebut dapat ditabung sendiri untuk mengembangkan usaha yang telah dirintisnya dari awal. Lalu pada poin selanjutnya ada alasan penentuan tema dan lokasi dampingan. Nah, tema yang saya ambil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah dakwah dan pemberdayaan masyarakat ekonomi kerakyatan, dengan judul yang telah saya sampaikan di awal tadi, yaitu pemberdayaan terhadap pedagang guna untuk meningkatkan perekonomian melalui dakwah bilisan. Nah, alasan saya mengambil tema dan judul ini adalah karena saya pikir di desa Mulyoharjo ini, dan khususnya desa atau tempat yang saya jadikan sebagai objek observasi ini, masyarakatnya khususnya pada pedagang atau wirausaha dalam masalah ekonomi belum mencapai taraf atau target yang maksimal, sehingga saya berencana untuk melakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat agar para pedagang atau wirausaha dapat mencapai perekonomian yang secara maksimal. Dan proses pemberdayaan ini saya lakukan berdampingan dengan proses dakwah, dan dakwahnya lebih khusus ke dakwah bilisan atau saya menerangkan secara syariat Islam. Nah, alasan di sini saya menggunakan dakwah bilisan dalam proses pemberdayaan masyarakat ini adalah saya memiliki satu tujuan, yaitu agar para pedagang atau wirausaha di desa Mulyoharjo yang saya jadikan sebagai objek pemberdayaan ini adalah agar menjadi seorang muzaki. Nah, muzaki sendiri adalah seorang muslim atau badan usaha yang telah berkewajiban untuk membayar atau menunaikan zakat yang telah mencapai nisab atau haul. Nah, sehingga ketika para pedagang ini telah menjadi muzaki, diharapkan bisa membantu para pedagang-pedagang lainnya yang menjadi mustahik atau orang yang menerima zakat sampai menjadi muzaki seperti pedagang yang telah saya jadikan sebagai objek pemberdayaan. Kemudian alasan saya mengambil lokasi
Mulyoharjo RT 2 RW 19 ini untuk dijadikan sebagai objek pemberdayaan adalah yang pertama, karena tempatnya yang dekat dengan rumah saya sendiri seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, selain itu, keadaan lingkungannya yang sangat mendukung untuk dilakukannya proses pemberdayaan masyarakat ini dan sesuai dengan tema yang telah saya ambil. Di tempat ini juga masih banyak pedagang yang menjadi mustahik, sehingga harapannya pedagang-pedagang yang menjadi mustahik itu dapat menjadi seorang musaki setelah saya melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dakwah bilisan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang kondisi dampingan yang diharapkan atau target pemberdayaan. Seperti pada poin-poin sebelumnya yang telah saya sampaikan, bahwa mayoritas masyarakat di Desa Mulyoharjo, khususnya pada RT 2 RW 19 ini, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai wirausaha atau para pedagang. Sehingga dalam kesempatan pemberdayaan kali ini, saya mengambil tema pemberdayaan terhadap masyarakat guna meningkatkan perekonomian melalui dakwah bilisan, sehingga saya mengambil contoh para pedagang untuk saya berdayakan di sini. Nah, dengan adanya proses pemberdayaan masyarakat yang saya lakukan ini, saya harapkan agar para pedagang itu dapat berjualan atau melakukan usaha dagangnya dapat mencapai target maksimal secara syariat Islam. Nah, dalam proses ini saya mengambil salah satu contoh pedagang, yaitu pedagang mie ayam. Beliau dalam proses berdagang memulai karirnya dengan awal modal itu tidak dihasilkan dari bantuan dari pemerintah atau bantuan dari lembaga masyarakat keislaman atau bantuan-bantuan dari instansi-instansi lainnya. Namun beliau ini mendapatkan modal awal dari hasil menabung bersama keluarga. Nah, sebelum adanya proses pemberdayaan yang saya lakukan ini, beliau ini dalam melakukan dagang itu masih mengalami sedikit kesulitan dalam bentuk strategi penjualan atau dalam bentuk hal-hal yang lainnya. Apalagi seperti kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19, yang apa saja kegiatan masyarakat di luar itu seperti memiliki keterbatasan atau tidak bisa melakukan kegiatan dengan leluasa, sehingga dari adanya peristiwa COVID-19 ini, para pedagang khususnya ini beliau juga mengalami penurunan hasil atau pendapatan. Akhirnya ketika saya mengetahui adanya peristiwa ini atau penurunan hasil perekonomian para pedagang, saya mengambil tindakan untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Nah, proses pemberdayaan masyarakat yang saya lakukan di sini yaitu seperti yang telah saya sampaikan pada poin-poin sebelumnya, saya melakukan proses pemberdayaan masyarakat ini disertai dengan sedikit dakwah, yaitu dakwah bilisan. Nah, tujuan dari dakwah ini saya harapkan agar para pedagang itu, khususnya beliau yang berjualan mie ayam ini, yang saya ambil sebagai salah satu contoh, agar mendapatkan hasil yang maksimal berdasarkan syariat Islam. Nah, dari adanya proses pemberdayaan masyarakat yang telah saya lakukan di sini, beliau yang tadinya belum berani berjualan di tempat umum karena adanya musim pandemi saat ini, setelah saya melakukan proses pemberdayaan, beliau dan para pedagang lainnya sudah berani untuk berjualan di tempat umum dengan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, beliau juga mendapatkan hasil atau pendapatan yang cukup maksimal, yang sebagiannya dapat ditabung agar beliau dan para pedagang-pedagang lainnya itu dapat menjadi musaki, agar membantu para pedagang lainnya yang belum mendapatkan hasil yang maksimal agar dapat menjadi seorang musaki juga.
Kemudian untuk poin yang terakhir di sini ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pendamping atau yang akan saya lakukan dalam proses pemberdayaan ini. Nah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah yang akan saya lakukan, berikut ada pemaparan atau langkah-langkah yang akan saya lakukan. Nah, dari pemaparan langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Nah, langkah-langkah yang saya ambil untuk proses pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyharjo RT 2 RW 19 ini, yang pertama, minggu pertama saya itu meminta izin kepada masyarakat yang akan saya jadikan sebagai objek pemberdayaan. Izin ini berupa penjelasan kepada masyarakat mengenai tujuan sebenarnya dari program pemberdayaan yang akan saya lakukan. Setelah izin sudah saya dapatkan, hari selanjutnya saya langsung melakukan proses atau kegiatan pemberdayaan yang sebelumnya sudah saya jelaskan tujuan dan maksud kepada masyarakat. Kegiatan yang saya lakukan pada hari selanjutnya setelah proses perizinan, yaitu saya berdiskusi kepada para masyarakat atau para pedagang tentang problem atau persoalan-persoalan apa saja sih yang dihadapi oleh para pedagang, apalagi di musim pandemi seperti saat ini, serta menemukan masalah bersama. Nah, persoalan yang dihadapi para pedagang ini masih dalam cakupan yang umum, artinya persoalan seperti kurangnya minat konsumen, teknik perdagangan yang digunakan, serta hasil yang kurang maksimal, dan persoalan lainnya. Setelah persoalan sudah kami temukan, langkah selanjutnya yang kami lakukan yaitu menemukan masalah bersama dalam melakukan kegiatan pemberdayaan ini. Tidak lain tidak bukan masalah bersama yang kita hadapi di sini yaitu musim pandemi. Nah, dari adanya musim pandemi ini mengakibatkan sehingga proses kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, seperti kita tidak bisa berkumpul dalam skala yang besar, serta harus menggunakan protokol kesehatan, serta harus menjaga jarak. Nah, setelah persoalan dan masalah bersama telah ditentukan, saya dan bersama para pedagang menentukan langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah yang tepat yang akan dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat ini agar mencapai tujuan bersama. Nah, langkah-langkahnya itu berupa saya memberikan pengertian kepada para pedagang tentang berdagang yang baik secara Islam, bagaimana cara kita menghadapi konsumen dengan ramah, serta memberikan pengertian-pengertian lainnya. Kemudian setelah kami berdiskusi dengan para pedagang tentang pembahasan langkah-langkah yang akan dilakukan pada proses pemberdayaan ini, saya akan melakukan persetujuan kepada para pedagang. Apakah para pedagang itu menyetujui tentang langkah-langkah yang akan saya berikan nanti, dan jawaban para pedagang yaitu menyetujuinya. Kemudian setelah adanya persetujuan ini, saya akan mencoba merealisasikan langkah-langkah yang telah saya buat. Pada hari selanjutnya saya melakukan program ini. Saya membantu salah satu pedagang yang saya jadikan sampel seperti yang saya jelaskan pada poin sebelumnya. Di sini saya ikut membantu menjualkan dagangannya. Saya mulai berdagang sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Saya memberikan penawaran kepada para konsumen agar sebisa mungkin para konsumen itu tertarik dengan dagangan yang kami jual. Saya memberikan pelayanan yang ramah kepada para konsumen agar mereka merasakan kenyamanan pada saat membeli, serta kami tidak mematok harga yang mencekik ataupun terlalu rendah. Hal ini itu bertujuan agar para konsumen tetap menjadikan tempat dagangan ini sebagai langganan.
sebisa mungkin saya juga memberikan pelayanan yang terbaik agar dapat diterapkan oleh para pedagang setelah program pemberdayaan ini selesai. Nah, program pelaksanaan yang telah direalisasikan itu kemudian kami adakan evaluasi serta menemukan kekurangan-kekurangan bersama. Kegiatan ini kami laksanakan beberapa hari setelah program bersama. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah agar kami saling mengetahui apa saja sih kekurangan dan kelemahan selama proses pemberdayaan masyarakat berlangsung. Nah, untuk poin yang terakhir di sini ada kendala dan saran dalam pendampingan. Kendala yang saya temukan di sini selama melakukan proses pemberdayaan masyarakat adalah susahnya melakukan kegiatan dengan lebih leluasa. Hal ini disebabkan karena kita memang dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, yaitu dalam wabah virus COVID-19 yang menyebabkan segala kegiatan harus dilakukan dengan terbatas. Selain itu, kurangnya aktifnya beberapa pedagang yang diajak untuk melakukan pemberdayaan. Namun hal ini tidak membuat semangat kami luntur dalam mencoba melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Saran yang saya berikan, diharapkan para pedagang lebih antusias dalam melakukan suatu perubahan dengan tujuan yang lebih baik. Jangan pernah takut gagal dalam mencoba hal baru, karena sesuatu dapat terwujud selagi kita mau berusaha. Selain itu, sisihkan beberapa bagian dari hasil yang telah dicapai untuk membantu orang lain agar mereka juga membuka usaha sendiri dengan dari bantuan kita. Nah, itu saja hasil pemaparan dari kegiatan proses pemberdayaan yang telah saya lakukan 1 bulan yang lalu.